Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Marsila Hestu Aulia, dalam acara talk show Guru Berprestasi Man Kota Pasuruan. Baik, pemirsa, di hadapan kita telah hadir 2 penulis AKMI dan 1 instruktur AKMI. Selamat datang dan selamat pagi Ibu yang cantik-cantik. Ada 2 ibu berkerudung biru dan 1 ibu guru cantik berkerudung merah. Di sebelah kiri saya yang pertama ada Ibu Ulfatun Hasanah sebagai salah satu anggota tim penulis instrumen literasi sains Madrasah Alia. Dan di sebelah Ibu Ulfa ada Ibu Ananda merupakan anggota tim penulis instrumen literasi sosial budaya. Dan di paling kiri ada Ibu Lailil Wahidatus Solihah sebagai instruktur AKMI. Hadirin pemirsa Guru Prestasi, sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang, perlu kami sampaikan bahwa kedua tim penulis AKMI ini juga termasuk sebagai instruktur AKMI dari 5 instruktur AKMI yang ada di Man Kota Pasuruan. Serikan di Man Kota Pasuruan yang sangat luar biasa. Baik, kita mulai dari Ibu Ulfatun Hasanah terlebih dahulu. Ibu, apa motivasi Ibu untuk menjadi tim penulis AKMI? Kalau motivasi, awalnya itu sebenarnya tidak begitu spesial ya, motivasi saya mengikuti AKMI. Karena awalnya itu saya cuma iseng-iseng coba saja. Berawal dari tahun 2020, itu saya mencoba mengikuti rekrutmen penulis bersama dengan Bu Hikmah. Kemudian tapi pada saat itu belum ditakdirkan untuk bergabung bersama tim AKMI karena belum lolos, dan itu menjadikan kami semakin penasaran dengan AKMI. Akhirnya pada tahun 2022 saya, Bu Hikmah dan Bu Ananda mencoba keberuntungan kembali bergabung menjadi tim AKMI karena masih penasaran bagaimana sih AKMI itu yang sebenarnya. Kalau pada tahun 2020 itu namanya masih aksi dulu, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 itu berubah menjadi AKMI, mencoba kembali mengikuti rekrutmen bersama Bu Nanda dan Bu Hikmah. Dan alhamdulillah kami ditakdirkan untuk bergabung bersama dengan tim penulis instrumen literasi. Saya di sains, Bu Nanda di sosial budaya, dan satunya lagi Bu Hikmatul ada di literasi numerasi. Nah, lika-liku yang ada di AKMI tentunya sangat beragam, mulai sukanya, mulai dukanya, derai air mata saat menulis, dan pada akhirnya itulah yang membuat kami candu kepada AKMI. Entah apa yang membuat kita candu, padahal derai air mata saat menulis itu sangat menguras energi kita ya. Kemudian setelah selesai penulisan AKMI, kami kembali lagi, masih penasaran lagi dengan AKMI. Kita mencoba lagi bergabung menjadi tim instruktur dari BIMTEK Tindak Lanjut AKMI pada tahun 2022. Masih berlanjut lagi di tahun 2023 karena seperti yang saya sampaikan tadi, AKMI begitu candu di hati kami. Ternyata kami mencoba untuk mendaftar kembali di tahun 2023 sebagai tim penulis. Akhirnya alhamdulillah masih diberi amanah, diberi kepercayaan untuk kembali bergabung di tim penulis instrumen AKMI. Mungkin seperti itu Mbak Marsila. Nah, berarti sebenarnya awalnya ini coba-coba. Betul. Ternyata kok candu ya Bu, bisa candu terus akhirnya berlangsung selama beberapa tahun. Yang awalnya nggak mudah ya Bu, nggak langsung keterima jadi tim AKMI. Beberapa kali sempat mengalami kegagalan, tapi itu nggak membuat para ibu-ibu guru ini untuk putus asa. Tapi mereka semakin penasaran dan semakin belajar untuk mencoba menjadi lebih baik, dan akhirnya mereka pun
masuk ke dalam tim pembuat AKMI. Baik, kita lanjutkan ke Bu Ananda. Ibu Ananda, adakah pengalaman yang menarik dan tak terlupakan selama Bu Ananda menjadi penulis AKMI? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, pengalaman yang pastinya tidak terlupakan itu karena AKMI, saya, Bu Ulfa, dan juga Bu Hikmah itu dapat berkunjung ke beberapa kota di Indonesia yang sebelumnya itu nggak pernah saya pikirkan sama sekali. Dan pastinya akomodasinya dibiayai oleh negara dan semuanya. Tapi di situ kami juga harus bekerja keras untuk menghasilkan suatu soal yang nantinya akan dikerjakan oleh semua siswa madrasah di Indonesia. Nah, pengalaman menarik lainnya yaitu kami bertiga khususnya bisa bertemu dengan orang-orang hebat di Kementerian Agama, terutamanya di komponen 2. Jadi yang sebelumnya AKMI itu hanya kegiatannya daring saja, ketika ada kegiatan luring itu kami bisa bertemu langsung, bisa face to face dengan orang-orang di Kementerian Agama yang biasanya kami lihat itu hanya lewat televisi saja, dan akhirnya kami bisa berbincang-bincang, bisa bertukar pikiran dan juga mengembangkan gagasan yang dimiliki oleh kita semua. Nah, untuk pengalaman menarik lainnya itu kami bisa memberikan feedback kepada madrasah tentang bagaimana sih untuk menjadi pendidik yang biasanya itu membuat soal asesmen itu tidak teoritis, hanya berkecimpung di dunia yang di materi-materi pengetahuan soal-soal teoritis. Jadi kami selain menjadi penulis, kami juga memberikan materi ketika kami sudah ada di madrasah. Jadi kami memberikan pengetahuan yang sebelumnya kami miliki untuk diberikan kepada Bapak Ibu guru semua. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru MAN Kota Pasuruan akhirnya bisa membuat soal yang sebelumnya mereka itu tidak pernah membuat. Jadi berkembang madrasah kami, dan karena AKMI, kami terutama saya bisa mencoba hal-hal baru yang di luar nalar lah, sebelumnya itu tidak pernah terpikirkan oleh saya. Seperti itu. Nah, berarti sebenarnya AKMI ini juga menjadi experience yang baru buat Bu Nanda, Bu Ulfa, dan satunya lagi ada Bu Hikmah ya. Dan juga pastinya itu menjadi sesuatu yang membanggakan untuk MAN Kota Pasuruan, karena ini merupakan ibu guru ini pastinya bersaing dengan seluruh guru yang ada di Madrasah Aliyah se-Indonesia ya Bu ya. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Baiklah, yang terakhir ada ibu berkerudung merah, yaitu ada Ibu Laili Wahidatus Solihah sebagai instruktur AKMI yang sudah bersama dengan kami. Bagaimana kabarnya Ibu? Hari ini alhamdulillah baik ya. Oke, Bu, saya mau tanya-tanya nih tentang instruktur AKMI. Bu, kendala apa nih yang Ibu alami atau yang selama ini jadi trouble banget selama Ibu menjadi instruktur AKMI? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Marsila ya. Kalau dikatakan kendala, pasti setiap kegiatan itu ada kendalanya. Kebetulan pada seleksi instruktur AKMI itu dilakukan secara daring ya. Dilakukan secara daring, otomatis kita itu bekerjanya itu saat itu dari pagi sampai menjelang maghrib ya. Jadi dengan durasi waktu yang cukup lama, otomatis tugas kita sebagai instruktur itu harus bisa memposisikan kewajiban kita sebagai instruktur dan juga kewajiban kita di rumah. Kebetulan saya sebagai ibu rumah tangga juga, jadi saya harus bisa memanage waktu dengan baik. Apalagi saat saya daftar instruktur AKMI itu kebetulan saya masih ada bayi berusia 3 bulan. Jadi saat itu seleksi instruktur itu
secara daring. Jadi pada proses seleksi itu melalui Zoom, lalu pemberian materi secara Zoom. Jadi bersamaan saya juga gendong bayi juga, mengurus bayinya juga. Jadi kalau bisa dikatakan kendala, sebenarnya kendala memanage waktu aja. Lalu pasti yang dirasa itu capeknya pasti ada. Tapi untuk kendala-kendala yang lain itu semuanya itu bisa tertutupi kalau misalkan kita melakukannya itu dengan senang ya. Apalagi seperti yang dikatakan Bu Ulfa tadi, bahwasannya saat kita daftar ke AKMI, baik itu ke instruktur maupun penulis seperti Bu Ananda, Bu Ulfa tadi, kita merasa candu, memang merasa candu walaupun pekerjaan itu sangat bertumpuk ya, banyak sekali, tapi rasa capek itu hilang dengan sendirinya. Itu entah apa yang membuat candu, membuat ketagihan. Mungkin karena kita selaku pendidik ya sudah tahu bagaimanakah lingkup AKMI itu, lalu follow up-nya nanti ke depannya AKMI itu bermanfaat di dunia pendidikan itu seperti apa. Jadinya kita selaku pendidik itu ada keinginan tersendiri untuk terus meningkatkan profesionalitas kita. Mungkin seperti itu Mbak Sila. Tapi kalau saya boleh tanya nih Bu, bedanya instruktur AKMI dengan penulis AKMI itu kira-kira apa ya Bu? Baik, bisa saya coba jawab dulu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Ananda sama Bu Ulfa. Kalau penulis AKMI itu orang-orang yang bergabung dalam tim itu menyiapkan instrumen soal yang berbasis AKMI, berbasis literasi ya, berbasis AKMI itu sendiri. Sedangkan instruktur itu tindak lanjut dari AKMI itu sendiri. Jadi kita memberikan informasi tentang AKMI ke madrasah-madrasah yang lain yang menjadi madrasah prioritas pada program tersebut. Seperti itu. Mungkin Bu Ananda atau Bu Ulfa ada yang mau ditambahkan? Baik, jadi Mbak Marsila, untuk sekedar pengetahuan awal, kalau AKMI itu merupakan diagnosa dari kompetensi siswa yang ada di madrasah. Jadi kita untuk mendiagnosa itu kita buat dulu instrumennya, yaitu berupa soal yang kita ukur nanti ada pada kemampuan literasi sains, sosial budaya, dan numerasinya. Nah, untuk penulis sendiri nanti tugasnya adalah membuat instrumen itu. Nah, instrumen itu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan literasi siswa madrasah se-Indonesia. Sehingga ketika kita sudah mengetahui seberapa jauh kemampuannya, kita bisa menindaklanjuti. Kalau memang masih di bawah, bagaimana cara kita meningkatkan. Kalau sedang-sedang saja, kita tingkatkan lagi. Kalau sudah di atas, maka itulah yang kita pertahankan, seperti itu. Kalau instruktur, benar sekali tadi tindak lanjutnya. Bagaimana ketika misalnya pada suatu madrasah, siswanya itu berada di level yang masih rendah, bagaimana cara guru-guru yang ada di madrasah itu bisa meningkatkan kemampuan siswanya. Kemudian kalau yang sudah level tinggi, bagaimana cara mempertahankan. Disitulah tindak lanjutnya, yang guru-guru itu diberikan pengetahuan bagaimana cara meningkatkan dan bagaimana cara mempertahankan kemampuan literasi siswa. Oh gitu ya. Oke, saya tambahkan kalau dari masa kerjanya, jadi penulis terlebih dahulu. Jadi kami mempersiapkan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ulfa dan juga Bu Lailil. Jadi kami menyiapkan soalnya terlebih dahulu, menyiapkan instrumennya yang nantinya digunakan oleh seluruh siswa madrasah di Indonesia. Lalu setelah AKMI itu terselenggara dan didapatkan hasilnya, nah disitulah instruktur bekerja sebagai feedback, sebagai tindak lanjutnya dari hasil asesmen yang sudah dikerjakan oleh seluruh siswa madrasah di Indonesia. Jadi instrumen dulu, penulis dulu, baru setelah itu ke instruktur. Oh, gitu ya. Nah, kita tadi udah denger nih cerita agak pahitnya ikut instruktur AKMI ya Bu ya. Ini kalau cerita manisnya, gimana Ibu Lail bisa ada sampai di instruktur AKMI itu gimana Bu awalnya? Terima kasih Mbak Marsila atas pertanyaannya.
Kalau ditanya bagaimana proses saya bisa bergabung di instruktur AKMI, bermula ya dari ibu-ibu di sebelah saya, Bu Ulfa sama Bu Ananda. Memang di Man Kota Pasuruan yang pertama kali mengikuti AKMI, yaitu pada saat itu seleksi penulis dulu ya, itu memang kan Bu Ananda, Bu Hikmah sama Bu Ulfa. Kebetulan waktu itu saya sedang hamil, jadi tidak bisa melanjutkan untuk daftar karena kondisi yang tidak bisa saya paksakan. Dari pengalaman beliau-beliau memang apalagi AKMI itu kan sudah mulai digencarkan ya, mulai booming sekarang. Otomatis sebagai pendidik kita jangan hanya diam. Kalau saya bisa mengingat ya perkataan dari Pak Barik, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan, pertama kali tahun 2019 saya bergabung di Man Kota Pasuruan, pesan dari beliau itu, jadi guru itu harus bisa memberikan warna. Jadi jangan sampai kita yang diberi warna. Otomatis itu sebagai motivasi saya secara pribadi, bahwasannya saya di Man Kota Pasuruan, kalau bisa saya yang memberikan warna. Saya memberikan inovasi, jangan menunggu madrasah yang memberikan inovasi ke kita. Jadi kita harus bergerak dulu. Dari situ otomatis saya melihat Bu Ananda, Bu Ulfa, Bu Hikmah ibarat sudah berlari ya, sebagai seorang pendidik itu sudah berlari, view-nya sudah luas, sudah berkeliling Indonesia, bertemu dengan pendidik-pendidik yang lain, bertemu dengan orang-orang hebat yang lain. Otomatis itu sebagai motivasi saya. Jadi setelah adanya seleksi penulis AKMI, lalu beliau bertiga itu kan menyampaikan bahwasannya akan ada pendaftaran atau seleksi instruktur AKMI dan dibutuhkan dengan jumlah instruktur yang cukup banyak. Nah, saat itu mulai pertama kalinya saya termotivasi untuk bisa ingin tahu langsung lah, tidak hanya mendapatkan informasi atau pengetahuan dari beliau bertiga, tapi saya ingin merasakan juga. Karena sesuatu itu kalau enggak kita yang terjun langsung, kita tidak mungkin akan bisa mengetahuinya secara utuh. Sama halnya kalau misalkan melihat gajah hanya dari satu sisi mungkin hanya terlihat belalainya saja seperti itu kan. Jadi saya harus terjun langsung biar saya bisa membuka view saya secara luas dan bisa mendalami apa itu AKMI. Seperti itu Mbak Zila. Berarti Ibu Lain ini terinspirasinya awalnya dari Ibu bertiga ini ya. Dan akhirnya kepo juga, pengen coba juga gimana sih rasanya terjun di dunia AKMI itu. Dan akhirnya ikut mendaftar di instruktur AKMI. Dan alhamdulillahnya Ibu Laili dan juga Bapak Saiful Ma'arif keterima menjadi anggota instruktur AKMI. Dan tadi sudah kita dengarkan cerita yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga kita dapat meniru dan juga mengikuti jejak kesuksesan beliau di kompetensi yang kita miliki. Dan yang terakhir nih, bisa dijawab oleh ketiganya, gimana perasaan Ibu saat menjadi instruktur dan juga penulis AKMI? Bisa dimulai dari Bu Ulfa? Ya, perasaannya pasti campur aduk ya. Banyak senangnya karena kita bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mencuri ilmu dari beliau-beliau yang sudah melalang buana di dunia pendidikan. Ada rasa-rasa perjuangannya ketika kita menulis soal, dan ada rasa bangganya bisa berbuat yang terbaik untuk madrasah. Seperti itu. Kalau dari Ibu Ananda? Kalau dari saya itu yang pertama speechless. Nggak bisa, oh berarti saya, Bu Hikmah, dan Bu Ulfa berhasil masuk ke dalam salah satu tim penulis instrumen AKMI tahun 2022. Dan bangga pasti, terharu pasti, dan semua yang berada di lingkungan saya, baik itu lingkungan keluarga, teman, sekolah, dan lain sebagainya itu sangat support dan itu membantu sekali dalam perjuangannya dari saat dulu awal mendaftar sampai sekarang, sampai di tahun ini akhirnya dipercaya lagi dengan Bu Ulfa di literasi sains untuk menjadi penulis instrumen kembali. Seperti itu. Kalau dari Ibu Lain? Baik, kalau perasaan ya kurang lebih hampir sama dengan Bu Ulfa dan Bu Ananda.
rasa capek tadi yang katanya Bu Ulfa, kalut memikirkan soal-soal. Capek itu ada, tapi capek itu hilang saat kita itu berkomunikasi ya, mendengar langsung dari para peserta. Saat itu peserta BIMTEK tindak lanjut AKMI itu, ternyata apa yang kita sharingkan itu bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Terlebih beliau, para peserta itu bisa memanfaatkan apa yang mereka peroleh di madrasahnya. Jadi secara tidak langsung saya pribadi merasa bangga bahwasannya saya bisa bermanfaat, memberikan manfaat walaupun itu sekecil informasi terkait tentang AKMI dalam dunia pendidikan itu bisa bermanfaat. Apalagi kalau misalkan kita beracuan pada sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kan ya. Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi apa yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk umum itu sangat memberikan kebanggaan buat kita semua. Apalagi khususnya ya untuk madrasah kita bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Bahwasannya kita tidak hanya sekedar mengikuti AKMI saja, tapi saat kita kembali ke madrasah, apa yang kita peroleh di AKMI bisa kita salurkan, bisa kita tularkan ke Bapak Ibu guru yang lain, sehingga apa yang kita peroleh bisa berkembang untuk Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan. Seperti itu Mbak Sila. Pastinya perasaan seneng dan bangga itu pasti mendominasi ya Bu, dibanding rasa capek dan juga rasa sedihnya. Bisa masuk ke dalam tim AKMI itu sangat membanggakan dan sangat senang ya. Nah, baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kita telah menyaksikan talk show Guru Berprestasi Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan, inovasi tanpa henti. Hasrat hati terpaut di sini, apa daya kesibukan lain menanti. Akhir kata dari saya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang sama pada gerbang madrasah. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa lagi. Saya Marsila Hestu Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.